Jadi sebenarnya saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Rismond Hasibuan Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Karena apa? Sebenarnya simple. Ini berdasarkan saran dari Komisaris Jenderal Polisi Pak Ugroseno, mantan Wakapolri, yang mengatakan sebenarnya penelitian dari ijazah ini cukup sederhana. Salah satunya adalah cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota. Dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Karena ada juga kan suara-suara yang mengatakan waktu di Solo itu gelarnya adalah Dokter Andes. Benar nggak gelarnya Dokter Andes? Kalau memang tidak benar ya katakanlah nggak benar. Gelarnya hanya insinyur waktu itu. Tapi kalau memang benar, dari mana asal Dokter Andes? Jadi sekali lagi saya melakukan statement itu karena mendapatkan informasi resmi dari sahabat saya Dr. Rismond Hasibuan Sianipar yang mengecek langsung ke KPU di Solo. Terus untuk skrip. Jadi artinya sama juga ya, kalau ini kebetulan kami waktu itu bersama-sama mengecek ya, ketika tidak hanya skripsi ya, yang pertama adalah koran ya, dokumentasi koran, terutama Harian Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang memuat nama-nama orang yang diterima di proyek Perintis 1. Dulu nama seleksi perguruan tinggi itu namanya PP1 ya, Perintis 1. Kalau zaman saya dulu Sepermaru, kemudian ada lagi nama-nama yang lain ya gitu. Itu ternyata tidak ada. Kami cek ke perpustakaan wilayah, ternyata itu ada bendel-bendel, bahkan tidak hanya bulan Juli, tapi juga beberapa bulan itu diambil. Padahal sebenarnya kami sampel hanya ingin mengecek saja. Karena waktu di Bareskrim itu ditunjukkan bulan yang tertulis itu bulan Jawanya itu puasa. Padahal dalam bahasa Jawa itu nggak ada puasa, adanya pasa, poso. Ya dan kami ngecek di perpustakaan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun 82, 83 itu semua tertulis pasa. Kok bisa ada puasa? Gitu dulu. Kami waktu itu hanya ditunjukkan digitalnya lah. Kalau digitalnya itu tidak bisa dijadikan bukti karena digital itu kemudian kami harus lihat fisiknya. Itu yang pertama soal Quran. Yang kedua soal skripsi. Ya kami juga mendapatkan fakta bahwa ketika Dr. Rismond lagi-lagi ketika ke kampus Fakultas Kehutanan, ternyata sekarang hari-hari ini perpustakaannya lagi direnovasi dan dikatakan skripsi-skripsi fisik itu ternyata sudah tidak ada. Ya, orang dipaksa untuk hanya melihat ke ETD. ETD itu Electronic Thesis and Dissertation. Nah, ini yang rawan ya. Amerika Serikat saja, negara yang sudah ratusan tahun menggunakan teknologi untuk menyimpan kearsipan. Orang mungkin tidak banyak ngerti bahwa di bawah lantai kota New York itu adalah naskah-naskah arsip yang sudah usianya ratusan tahun. Ya, itu masih disimpan, tidak dihilangkan atau tidak dimusnahkan itu meskipun sudah digitalisasi. Jadi sangat menyayangkan ya, kami sangat menyayangkan kalau ada informasi kalau ternyata berkas-berkas yang manual atau berkas analog itu dihilangkan. Apa jadinya nanti, misalnya saya kasih contoh, apa jadinya nanti kalau ada perselisihan tanah ya, misalnya sekarang akan dipopulerkan namanya electronic certificate ya, e-sertifikat, tapi ternyata kalau e-sertifikat dia dibuat nanti sertifikat aslinya dicari nggak ada, padahal kan orang merujuk pada barang aslinya kayak apa. Nah ini yang berbahaya. Jadi sekali lagi saya sangat menyayangkan ya, kami bertiga sebenarnya sangat menyayangkan Roy Rismond. Bagaimana cikal bakal ini, bagaimana kampus lengkap ya, jadi ada foto-fotonya, ini semua full referensi, tidak hanya naratif saja, semua ada buktinya ya. Kemudian sampai dengan yang tadi saya cerita, bagaimana Bang Azhari Siregar tidak bisa menyelenggarakan acara miladnya, itu pun ada di buku ini. Jadi semua itu kita susun. Kemudian kami juga menulis bagaimana kebanggaan terhadap ijazah. Contohnya sudah ada ijazahnya wakil presiden kita, Pak Muhammad Hatta. Ini masih dipajang sampai dengan sekarang replikanya di University of Rotterdam di Belanda. Ya. Bahkan kami juga nulis. Kenapa kami menulis itu dengan undang-undang Declaration of Human Rights. Ya. Kemudian kami juga menulis, nah ini tentang kebebasan pers ya. Jadi teman-teman media ada di sini, para youtuber, kami bela Anda. Ya, dalam mengungkapkan kebebasan berpendapat di sini, dan juga selaku pembuat dan perancang juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, saya termasuk Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, saya juga tulis juga. Dan bahkan kedatangan kami bertiga, Universitas Gadjah Mada, tanggal 15 April
2025 yang lalu pun ada di buku ini. Kemudian orang-orang yang sudah sempat dipenjara sampai dengan sekarang ya, dikriminalisasi sebelumnya tentang kasus Bambang Tri dan Gus Nur pun kami tuliskan di sini. Jadi buku ini sangat lengkap tulisan, Anda nggak perlu buka-buka lagi referensi yang lain, sudah ada. Bahkan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kami dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang kemudian melaporkan ke Barreskrim. Bahkan ketika Jokowi melaporkan dengan bukti fotokopi, ya, hanya fotokopi, ya, itu pun digunakan, ya, dan melapornya di bagian loket kehilangan. Ya. Itu pun ada juga foto, ini fakta, ya. Ada di sini, saya tuliskan juga. Dan ini ketika awalnya ijazah itu fotokopi juga ditunjukkan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan, ada. Kemudian ketika ijazah yang diupload di Dian Sandi, ada juga di sini. Kemudian analisis yang tadi diceritakan Dr. Rismon soal error level analysis, ada fotonya, ada bukti ilmiahnya semuanya. Itu kami ulas semuanya di sini detail banget, sampai termasuk kepada teknik yang lain. Yang ini belum kami ceritakan di media. Ada di sini bagaimana ijazah Joko Widodo itu tidak ada kelihatan banget ya di sini, tidak ada embosnya, tidak ada lintasan yang sudah disebutkan Dr. Rismon, itu clear banget. Kemudian juga kami tuliskan di sini adalah bagaimana perbandingan foto. Kenapa foto di ijazah Jokowi itu tidak match dengan foto Jokowi? Ya ada, match dengan siapapun kami tuliskan di sini juga, clear. Bahkan perbandingan antara ijazah yang tadi disebutkan Dr. Rismon, nomor 1120 itu milik Jokowi dibandingkan dengan 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murtiningsih. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Jadi artinya buku ini benar-benar insya Allah ilmiah ya, lengkap dengan gambar-gambarnya, bagi perbandingannya Dr. Rismon detail banget. Jadi artinya teman-teman semua, apa yang kami lihat ini foto dokumentasi ketika tanggal 15 April diterima di ruang 109. Kemudian ini skripsi yang kami foto, saya pegang sendiri, kami pegang sendiri. Jadi ini bukan bukti dari medsos. Ya, kalau ada orang yang bilang itu foto kami nyuri, orang itu bohong. Saya pegang foto, saya pegang skripsi itu dengan tangan saya sendiri. Ya, saya berani bersumpah kami pegang itu. Dan kalau sekarang itu hilang atau dihilangkan, ya tanya kepada UGM kenapa menghilangkan skripsi ini. Dan skripsi itu jelas betul, tidak ada lembar pengasahannya, tidak ada lembar pengujiannya. Ketika kemudian salah satu kuasa hukum dari Jokowi mengatakan, oh mungkin lembarnya copot, atau letak di belakang, orang itu belum pernah bikin skripsi kan? Ya, oh bisa lembar pengujian itu copot. Lembar pengujian copot tidak mungkin ada. Dan ini adalah dokumentasi ketika pada tanggal 19 Desember 2017 kebohongan besar terjadi di kampus ini. Ketika Jokowi mengundang seorang yang namanya Pak Insinyur Kasmujo ya, dulu ketika mahasiswa Jokowi dia masih namanya Pak Kasmujo BSc, diundang ke depan. Kami tuliskan detail lengkap dengan kalimat-kalimatnya. Jadi kalau kami kemarin ketika diperiksa itu membaca transkrip, kami pun juga mentranskrip semua kata-katanya Jokowi dan Pak Kasmujo waktu itu. Dan menariknya, hebatnya Dr. Rismon Sianipar ini menemui Pak Kasmujo dan semua kami transkrip. Jadi teman-teman semua, detail banget apa yang kami lakukan di sini. Dan artinya insya Allah ini semua akan ada di buku ini. Jadi itu spill yang tadi diminta oleh teman-teman. Dan itu akan membuktikan bahwa cerita di kampus Gajah Mada itu bagaikan sebuah panggung pewayangan.